Ada apa, Jer? Maaf Tante, Om. Saya cuma khawatir sama Gea. Tadi siang saya dengar kabar kalau Gea hampir hilang, Tante, Om. Oh iya betul itu, Jer. Kamu dengar dari siapa? Saya sih emang selalu tanya kabar Gea sama teman-teman. Walaupun saya udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya, karena saya emang benar-benar peduli sama Gea, Om, Tante. Bagus itu. Terus? Jadi, kalau Om dan Tante berkenan, saya mau mengajukan diri sebagai asisten pribadinya Gea, Om. Tenang Om, Tante. Saya nggak minta digaji. Saya suka rela kok. Saya cuma nggak mau Gea kenapa-napa, Om, Tante. Saya juga nggak maksa Gea punya hubungan pacaran sama saya. Saya cuma mau ngelindungin karena kondisi Gea yang seperti ini, Om. Ya, itu pun kalau Om dan Tante ngizinin. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku ngerasa makin yakin sama Jerry. Papa juga aneh semalam. Biasanya kan beliau cuek banget. Tapi kali ini kayak ngeliat sesuatu yang baik dari diri Jerry. Dan itu bikin aku makin percaya kalau pilihanku buat percaya sama dia nggak salah. Ya, sebagai cewek, wajar sih kalau aku ngerasa diperhatiin. Apalagi setelah sekian lama nggak ada yang benar-benar peduli. Tapi anehnya, tiap kali dengar nama Dot, hatiku langsung bergetar aneh. Bukan rindu, tapi kayak ada dinding di antara aku dan nama itu. Mungkin karena aku inget kata-kata Jerry. Katanya Dot itu orangnya kasar, suka ngatur, suka ngelarang aku kemana-mana. Aku gak ingat jelas sih, tapi perasaan itu kayak masih tertinggal di tubuhku. Kayak emosi yang belum punya bentuk. Jadi, aku mulai mikir, jangan-jangan Jerry benar. Jangan-jangan Dot yang dulu ngerusak hubungan kami. Kalau iya, kenapa Mama gak pernah cerita? Kenapa semua orang kayak sepakat buat nutupin masa lalu itu dari aku? Aku juga ingat, waktu Jerry bilang geng 4G yang katanya termasuk Dot, cuma manfaatin aku. Mereka pura-pura jadi pelindung. Padahal mungkin ada maksud lain. Aku gak punya bukti. Tapi cara Jerry ngomong waktu itu, tatapan matanya lurus banget. Suaranya rendah, tapi tegas. Kayak orang yang terluka, tapi masih pengen ngelindungin aku. Dan aku percaya. Atau mungkin aku pengen percaya. Jerry juga yang paling duluan datang waktu aku sakit. Dia datengin papa mama, ngomong sopan, bantuin tanpa banyak tanya. Beda banget sama Dot yang entah kenapa malah hilang gitu aja. Apa karena mama yang gak suka? Atau emang dia udah gak peduli? Aku gak tahu. Tapi makin lama aku ngerasa mungkin Jerry benar. Mungkin Dot bukan orang sebaik yang dulu aku pikir. Tapi di balik semua itu ada rasa aneh yang kadang muncul tiba-tiba. Kayak ada bayangan samar di kepalaku. Wajah seseorang yang belum bisa aku ingat. Tapi bikin dadaku sesak setiap kali nyoba. Apa itu Dot? Atau cuma bayangan dari cerita yang Jerry tanam di pikiranku? Aku nggak tahu. Yang aku tahu, sejak ada Jerry, aku mulai hidup lagi. Aku mulai senyum, mulai pengen keluar rumah, mulai ngerasa hangat lagi. Dia kayak sinar matahari pagi, lembut tapi cukup buat ngebangunin sisi diriku yang dulu mati rasa. Sore itu di kafe kecil, cuma aku dan Jerry. Meja di depan kami penuh makanan. Nasi goreng seafood, jus alpukat, sama brownies hangat. Dia yang pesan semua. Katanya buat nostalgia. Aku senyum aja, padahal gak terlalu ingat nostalgia yang mana. Tapi entah kenapa, rasanya hangat. Aku sempat nyuri pandang ke wajahnya. Cahayanya sore mantul di matanya. Bikin tatapannya kelihatan lembut tapi tajam. Setiap kali dia lihat aku kayak gitu, aku ngerasa kayak lagi diingetin sama sesuatu yang hilang. Dia ketawa kecil waktu lihat aku kikuk pegang sendok. Terus dia nyuapin aku 1 sendok nasi goreng sambil bilang,
Kamu masih suka rasa yang ini kan? Aku bengong sebentar, terus akhirnya nyengir dan buka mulut. Rasanya asin, manis, pedes, tapi yang paling terasa justru debub di dada. Jantungku kayak kehilangan irama. Apa ini cinta yang dulu pernah aku rasain? Sejak bareng Jerry, aku merasa kayak jadi diriku lagi. Atau mungkin versi diriku yang lebih bebas, yang dulu sempat hilang. Dia cerita banyak hal. Tempat makan favorit, lagu yang dulu sering kami dengerin pas hujan, mimpi yang belum sempat diwujudin. Setiap cerita kayak potongan puzzle yang nyatu lagi di kepalaku. Tapi di salah tawa itu muncul bayangan wajah lain. Tegas, tapi lembut. Dan anehnya, cuma membayangkannya aja bikin dadaku sesak. Setiap kali hampir ingat, Jerry selalu nyentuh tanganku dan bilang, "Udah, jangan maksa ingat dulu. Nikmatin aja momen sekarang." Dan setiap kali dia ngomong gitu, semua rasa ragu itu kayak menguap. Mungkin dia benar. Mungkin aku cuma perlu fokus ke yang sekarang. Kerasa nyaman ini. Ke orang yang nyata di depanku. Aku lihat Jerry lagi. Cara dia pegang sendok, cara dia ngerapihin makanan di piringku, semuanya terlihat sempurna. Dan aku mulai mikir, mungkin ini yang namanya cinta kedua. Datang di tubuh yang sama, tapi dengan ingatan yang baru. Tapi di balik sore yang hangat itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menekan dadaku. Kayak ada mata lain yang memperhatikan dari jauh. Bukan marah, tapi sedih, luka. Aku tengok ke sekitar. Gak ada siapa-siapa, cuma pepohonan bergoyang di bawah matahari yang hampir tenggelam. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang meninggalkan seseorang yang sebenarnya masih menunggu. Tapi ya sudahlah, untuk sekarang aku cuma pengen menikmati momen ini. Aku senyum ke Jerry, nyuapin dia balik, dan kami tertawa bersama. Di antara tawa itu ada sesuatu yang manis, terlalu manis mungkin. Sesuatu yang terasa nyata, tapi entah benar atau tidak. Malamnya, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Masih keingat tawa Jerry di kafe tadi. Hangat, tulus, tapi entah kenapa ada sesuatu di balik matanya yang sulit dijelaskan. Kayak ada beban, rahasia yang dia simpan rapat-rapat. Aku coba gak mikir macam-macam. Begitu sampai rumah, aku langsung rebahan. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada buket kecil bunga putih, kiriman dari siapa aku gak tahu. Ada kartu kecil di dalamnya. Tulisan tangan yang halus tapi tegas. Untukmu yang pernah berjanji tidak akan lupa. D.